Teman-teman pemilik kendaraan Mitsubishi All New Pajero Sport itu perlu waspada terhadap kondisi dari rem ya. Karena banyak sekali untuk Pajero tahun yang model ini 2016 ke atas itu sudah banyak terjadi kerusakan di sistem remnya. Nah, nanti akan saya jelaskan beberapa komponen yang harus diganti ketika Anda memilih beli kendaraan Pajero seperti ini. Nah, di Pajero Sport ini tadi itu perbaikan rem belakang kanan kiri, ganti kampas rem dan juga ganti piston remnya. Nah, karena piston remnya sendiri usianya mobil ini sudah hampir 4-5 tahunan ya, yang tahun 2016 itu sering terjadi tadi masalah di rem. Biasanya itu remnya terasa panas ya, kemudian ngunci dan akhirnya dia remnya sampai macet. Tapi jangan sampai terjadi di kendaraan Anda. Anda harus selalu periksa dari kondisi remnya agar nantinya tidak terjadi kerusakan di Pajero Sport Anda. Kita lihat di sini kilometer kendaraan untuk Pajero ini teman-teman. Kita cekkan, kita coba on kan, masih buram ya. Nah, seperti ini. 65.436 ya. Kilometer mobil ini itu 65 ribuan, tapi dari kondisi remnya itu sudah tipis. Kemudian kalau sudah tipis itu harus dilakukan pemeriksaan dari piston remnya teman-teman. Piston rem harus segera diperiksa agar tidak terjadi rem macet. Biasanya yang sering terjadi itu setelah kampas rem tipis diganti kampas remnya, ternyata tiba-tiba setelah dipakai selama 1 minggu itu remnya menjadi panas dan macet. Nah, itu disebabkan karena pistonnya yang bermasalah. Nah, kita lihat di sini di kondisi rodanya. Kita lihat di sini kampas remnya ya, ini masih sangat tebal sekali karena memang baru. Jadi kalau Anda itu ganti kampas rem, terutama kampas rem belakang mobil yang sudah lama, itu sebaiknya dilakukan overhaul atau di OH semuanya agar nantinya didapatkan kondisi piston rem itu yang dapat diketahui sedini mungkin. Apakah pistonnya itu berkarat atau pistonnya masih halus, sehingga nantinya penyebab dari rem itu macet itu dari salah satu dari pistonnya yang berkarat. Pistonnya yang berkarat ketika nanti pistonnya gerak, saat direm piston bergerak maju mendorong kampas rem, dia tidak bisa kembali sempurna karena sealnya tadi itu berhubungan dengan piston rem yang mengalami karat tadi. Seharusnya piston rem itu kondisinya sangat mulus halus, namun karena kerusakan tersebut itu menjadi rusak. Kita langsung lihat di sini kondisi dari piston remnya. Nah, ini diganti tadi bagian sebelah kiri teman-teman. Jadi yang sebelah kanan itu masih kondisi bagus, tidak ada kendala, masih halus, mulus. Tapi yang kiri itu sudah seperti ini. Kita buka ya. Nah, sudah seperti ini. Sangat parah sekali ya teman-teman ya. Jadi kemarin kalau kita lihat waktu kampas remnya itu tipis, dia akan terdorong sepenuhnya keluar ya. Sealnya bisa mendekati sampai daerah sini. Kalau sealnya di daerah sini, dia tidak akan bocor, tidak akan macet, remnya masih normal. Dia masih bisa gerak maju mundur. Saat direm dia maju, saat dilepas remnya dia akan mundur. Rodanya tidak ngunci karena sealnya masih di posisi yang halus di sini ya teman-teman. Di posisi yang halus di sini. Nah, tapi kalau kita ganti kampas rem ya, karena kampas remnya itu kondisinya tebel, otomatis piston ini itu akan masuk ke dalam lubang rumah pistonnya sampai mendelep, sampai penuh, sampai pol gini. Nah, ini misalkan ini rumahnya sampai mendelep sini. Karena kampas remnya di sini itu kondisinya baru dan tebel, akhirnya piston harus didorong ke dalam ke rumahnya. Berbeda ketika kampas remnya itu sudah tipis, dia akan terdorong maju ke depan sini, sealnya posisinya di sini. Yang sudah saya jelaskan tadi, sealnya tidak membuat macet dari pistonnya. Tapi kalau sudah diganti kampas remnya, dia terdorong ke sini, sealnya akan terkena yang bagian ini ya teman-teman. Nah, bagian yang rusak ini, yang berkarat ini.
Bayangkan nanti ketika seal mendekati bagian yang arah luar, karena pistonnya benar-benar mendelep ke dalam itu full mentok karena kampasnya itu tebal di sini. Akhirnya seal dapat yang ini. Nah, ketika seal dapat yang ini itu menjadikan minyak rem yang ada di sini itu bisa rembes. Bisa merembes keluar. Akhirnya nanti timbul rem yang ngocok atau rem yang ambles. Ya, tidak bisa tinggi tapi dia ambles gitu, empuk. Mungkin pernah teman-teman mengalami seperti hal itu ketika ganti kampas rem tidak dicek pistonnya, kok tiba-tiba remnya panas atau remnya ambles ya, bisa dari sini penyebabnya, piston rem yang bermasalah. Biasanya itu memang Pajero Sport sudah sering ya, itu bisa terjadi di rem belakang atau rem depan, tapi sudah banyak sekali itu rem belakang karena piston rem belakang itu jumlahnya hanya satu, tapi kalau yang piston depan itu ada dua buah kaliper ya untuk satu rodanya. Jadi ketika rusak yang satu itu bisa menyebabkan remnya macet juga. Nah, jadi teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika sealnya di sini bisa terjadi rembes atau bocor. Nah, ketika nanti dilakukan pengereman, dia akan terdolong maju, set gitu ya. Sealnya dapat di sini, karena permukaan ini itu tidak rata, akhirnya piston ini tidak bisa kembali saat direm dilepas, tidak bisa kembali ke belakang lagi, membebaskan kampas rem yang menyepet dari disc brake-nya. Akhirnya nanti piston ini terlalu mendorong kampas rem, rodanya seret, diputar juga tidak lancar, dibuat jalan, maka akhirnya timbul remnya menjadi panas ya. Selain remnya itu panas, maka karena dia terdorong kampas rem akhirnya mengerem terus dari piringannya tersebut. Ya, ketika itu terjadi di salah satu roda seperti ini tadi, roda yang kiri, bisa jadi rem yang sebelah kiri itu cepat habis daripada rem yang sebelah kanan. Karena rem kanannya itu pistonnya normal, jadi biasa kembali, putarannya roda juga lancar. Kalau yang sebelah kiri pistonnya tidak bisa kembali, akhirnya rodanya seret, kampas rem juga nempel terus, kegesek terus, akhirnya lama-lama menjadi tipis. Dan tipisnya itu pun menjadi lebih cepat dari waktu yang standar dari kendaraan ini ya. Ada yang bilang mungkin rem Pajero cepat habis, ada yang juga rem Pajero lama habisnya. Itu juga tergantung dari kondisi Anda saat menjalankan kendaraan. Yang sering kebut-kebutan, maka itu juga menyebabkan dari kampas rem sering cepat habis, karena dari mobil sendiri itu kan digas kemudian direm, digas direm, akhirnya kampas rem cepat habis. Jadi ketika Anda mengalami hal seperti ini, jangan ganti yang non genuine ya teman-teman, gunakan yang genuine part. Ini asli saja kualitasnya seperti ini, bukan berarti ini kualitasnya jelek, tapi memang karena usia ya, karena usia teman-teman. Bootnya dia robek, akhirnya pistonnya, bootnya itu kemasukan air, airnya mengendap di dalam sini, menyebabkan ini berkarat dan rusak seperti ini. Untuk kodenya MR307395 ya, ini adalah kode asli genuine part dari Mitsubishi. Gunakan yang selalu genuine part karena rem itu memang apa ya, fungsi yang sangat sensitif, yang sangat vital. Jadi ketika Anda mau ganti kampas rem atau pistonnya, gantilah yang genuine part. Untuk harganya ini lumayan mahal teman-teman. Jadi untuk piston rem sendiri yang genuine part dari all new Pajero Sport ini itu harganya 750.000 kurang lebih ya, kalau nggak salah nih. Jadi ini sebelah kiri itu 750.000, sebelah kanan 705.000. Tapi kalau yang sebelahnya itu masih bagus ya, sebaiknya diganti yang rusak saja agar lebih hemat. Nah, jadi untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama tadi, atau belum mengalami atau belum pernah mengecek kondisi kendaraannya, segera cek kondisi rem kendaraan Anda, siapa tahu kondisinya sudah seperti ini. Semoga bermanfaat informasi ini untuk para pemilik kendaraan Mitsubishi All New Pajero Sport. Salam sehat, salam otomotif.